Shalom, Bapak Ibu warga jemaat sekalian. Berikut ini kita akan mendengarkan pelayanan khotbah dari Ibu Pendeta Amelia Waimuri MTH pada ibadah Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Gedung Par Irene Wik Oikumene. Selamat mendengarkan. Shalom. Ya, jumpa lagi. Kayaknya Tuhan kasih saya di sini. Jadi saya juga senang ada orang-orang yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dari dua pembacaan ini menjadi pertanyaan baik sebagai pendeta, majelis, jemaat, PKB, PW, PAM dan PAR, PAM, PW, PKB, menjadi pertanyaan besar, apakah kita ini setiap hidup kita mensyukuri Tuhan ada kasih kita kerja, berkat, kita ada kasih perpuluhan sama Tuhan kah tidak ya? Itu dari dua pembacaan ini. Dan ketika saya baca ini kadang Tuhan saya minta ampun. Anugerah untuk belajar memberi persembahan yang sempurna, itu tema yang diberikan sinode bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita sebagai gereja GKI di Tanah Papua kita bersyukur. Sebab semua pasti konsentrasi ke Waropen. Dari kemarin 2 hari yang lalu sampai tadi malam dan tadi pagi kita lihat hasilnya, siapa ketua, wakil ketua 1, 2, dan 3. Tidak seperti yang lalu hanya wakil ketua, tapi ada 3 wakil ketua dengan tugas masing-masing, sehingga itu menjadi konsentrasi untuk gereja ini ke depan nanti. Juga BPA wilayah 1 sudah sampai 12 dan juga BPG yang baru. Dan kita telah melihat itu dan kita percaya itu doa kita semua. Walaupun ada banyak hal yang kadang kita merasa ini tidak benar, yang kita mau tuh orang ini, tapi Tuhan sudah memilih. Sehingga hari ini kalau GKI ada dengan gereja yang besar, gereja yang besar untuk tanah Papua, dan GKI ada untuk semua orang yang ada di Papua, yang mencintai Papua. Gereja ini hidup dari persembahan. Gereja ini dia hidup dari persembahan. Bukan macam pemerintah ya, sudah ada pajak, sudah ada subsidi, sudah ada. Tapi dari gereja kalau kita sidang, kita proyeksikan anggaran, itu semua dari persembahan. Supaya kita ada punya keuangan untuk bisa bekerja. Begitu juga gereja. Gereja hidup dari persembahan, dari yang sedikit sekali kita beri itu untuk pelayanan gereja ini. Sehingga betapa luar biasanya gereja hari ini, mereka hidup karena kita. Tanpa jemaat gereja sinode yang besar tidak ada, klasis tidak ada. Jadi apa yang kita beri hari ini? Dan kita bersyukur bahwa persembahan kita, perpuluhan kita yang kita beri untuk menghidupkan para hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu saya ingat, kita mungkin ingat, waktu kita masih kecil-kecil, persoalan gereja, pendeta-pendeta yang hidup di kota, mereka hidup senang karena mereka dapat perpuluhan langsung. Tapi kalau pendeta-pendeta yang tinggal di pesisir, di kampung, di pedalaman, di hutan rimba, mereka tidak
pernah dapat uang. Mungkin kalau dapat uang itu 100 merah itu yang dikumpulkan untuk mereka bawa store di sinode. Dan sampai hari ini juga seperti begitu. Mungkin mereka hanya terima dari jemaat yang datang bawa keladi, ikan, daging sebagai persembahan mereka. Tapi kita bersyukur dengan presentasi, dengan kita punya sistem perkembangan teknologi yang ada, sehingga seluruh persembahan perpuluhan kita khususnya, dia hanya transit saja 100% diserahkan ke sinode, supaya mereka yang ada di pedalaman, mereka juga mendapat hak yang sama. Mereka juga menikmati itu. Jadi kesimpulannya, gereja dia hidup karena persembahan. Dan itulah yang menjadi persoalan bagi dua pembacaan ini. Kaum Lewi itu mereka tidak dapat haknya. Sehingga Allah, karena mereka diberikan tanggung jawab untuk melayani umat dalam pelayanan, juga sebagai hamba Tuhan, mereka tidak mendapat hak sama sekali. Sehingga hak mereka, jemaat harus menopang mereka dengan memberikan persembahan-persembahan termasuk perpuluhan. Dan persembahan itu dilakukan oleh Abraham ketika dia memberikan perpuluhannya yang pertama kali. Dan secara langsung ditetapkan bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya, bapa segala bangsa Israel, sehingga ditentukan bahwa orang Israel harus memberikan, wajib hukumnya untuk memberikan perpuluhan kepada siapa? Kepada hamba Tuhan atau kepada imam. Di mana? Di bait Allah. Jadi kita membawa perpuluhan kita pasti ke gereja supaya nanti dikasih berguna bagi hamba-hamba Tuhan. Dan juga bagaimana di Ibrani 8 Abraham dia memberikan persembahan kepada imam besar Melkisedek. Itu pembacaan berapa minggu lalu, bahwa Yesus adalah imam besar itu menurut aturan Melkisedek. Sehingga persembahan itu sangat penting. Namun kita lihat dua pembacaan ini, dia menjelaskan bagaimana perintah Tuhan supaya persembahan kita itu harus dikuduskan, harus kudus. Pembacaan minggu lalu, gaya hidup kita orang Kristiani adalah harus apa? Menjadi ibadah yang sejati. Bukan hanya kita ibadah saja, tapi seluruh konsentrasi kita, pikiran kita, hidup kita, kerja kita, pelayanan kita harus jadi berkat bagi orang lain, harus bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dibilang ibadah yang sejati, seluruh hidup kita. Tapi hari ini, bagaimana kita hidup dan menyatakan syukur kita untuk menopang kehidupan pekabaran Injil gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lewat dua pembacaan ini, bagaimana menguduskan pemberian kita. Ayat 7 dan 8. Kebiasaan dari umat Israel selalu menganggap hal yang biasa. Mereka menyepelekan aturan-aturan hukum Tuhan, di mana Tuhan sudah mengikat lewat Abraham dan Musa melakukan hukum itu, bahwa wajib hukumnya umat harus memberikan perpuluhan. Tapi di ayat 7 dan 8 di situ, walaupun sudah Tuhan tetapkan, kalau kita baca di ayat 7 dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku, telah menyimpang, telah hidup jauh, telah bertolak belakang, tidak memelihara apa yang menjadi hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sudah menyimpang, itu dengan sendirinya kita sudah memberontak, kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Apa itu perpuluhan? Apakah perpuluhan itu dia sesuatu yang besar? Tidak. Dari hasil kerja kita yang Tuhan beri. Kalau saya punya gaji hanya 500.000, berarti saya kasih berapa? 50.000. Tapi coba habis bulan, yang dibacakan hanya 6 nama saja. 6 nama saja, dan nama itu terus saja. Yang lain, apakah kita menyimpang?
Apakah kita tidak mau? Kita menganggap ini rugi. Firman Tuhan hari ini, dia katakan bahwa harus umat lakukan, harus memberikan persepuluhan. Sebagai apa? Sebagai tanda ketaatan kita pada hukum Tuhan, ketaatan kita pada firman Tuhan. Karena kita sebagai umat yang telah diselamatkan, Israel sebagai umat perjanjian, dan ikatan itu, keharmonisan itu, hubungan dengan Tuhan itu ditandai dengan memberikan perpuluhan. Dengan cara ini, manusia tidak meremehkan, menyimpang, tidak melakukan tugas pentingnya. Dia memakai alasan dengan segala hal. Dia tidak memberikan. Akibatnya Tuhan melihat bahwa kehidupan mereka gagal dalam memberikan perpuluhan. Apa yang kita terima? Mungkin orang-orang tua kita, tete nenek kita masih takut untuk itu. Sekarang kita tidak. Iya toh? Tete nenek kita kalau terima persembahan, dong pu piring nasar, dong su taruh. Terus perpuluhan tuh dong su kasih pindah. Dong cari uang yang bagus-bagus, yang bersih. Torang terada, dong su ramas. Tuh anak sekolah minggu juga kalau kumpul persembahan, kakak Feby dulu, sekarang tidak, sekarang dong kasih 5.000. Kakak Feby yang dong biasa sortir uang, dong bilang, anak-anak ini dong ramah sampai itu pati murah kumis hilang. Kadang kita bisa membayar. Tuhan itu begitu rendah ya. Tapi kalau kita kasih di mall, kita masuk di resto, kafe, tong sembunyi tumpuan 10.000 itu. Yang tong kasih keluar tuh langsung pakai di ATM dulu, kasih keluar yang baru-baru. Tanya lagi ini berapa? Coba pergi kasih Denmark. Nah sudah, pitukar. Tuhan bilang kasih yang terbaik. Itu tanda bahwa kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Bagaimana manusia kita bisa sombong? Sekali-sekali kita sombong untuk Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya mau kasih yang terbaik. Dan itu harus menjadi sesuatu yang pribadi kita. Sebab di sini dikatakan kebiasaan mereka menyimpang, tidak memelihara itu. Sampai mereka menjadi sesuatu yang kanker. Itu penyakit. Yang itu sudah sampai stadium 4. Di ayat 8 kita baca di situ. Dikatakan di sana, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kata menipu di sini, dia dalam arti terjemahan itu mencuri. Manusia menyelewengkan sampai dia mencuri milik Tuhan. Saudara, ini bukan untuk orang Israel, tapi untuk saya dan saudara. Berapa banyak hari yang Tuhan beri hidup bagi kita, dan kita mencuri yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi hak Tuhan. Manusia mencuri apa yang menjadi, merampok apa yang menjadi milik Allah. Dan mereka berkata, bagaimana kamu bilang kami menipu tentang persembahan? Ini yang Tuhan lihat, bahwa mereka gagal memberikan persembahan mereka. Karena itu sudah menjadi tren. Adi terakasih juga mu. Pura-pura lupa, atau mungkin kita merasa ini orang di gereja nih dong terpakai uang baik-baik, dong korupsi, lebih baik terus kasih ke gereja. Ada pemikiran seperti itu. Kasih ke gereja untuk apa? Itu uang terjelas. Kasih ke KSP untuk apa? Ke WIK untuk apa? Terus kasih persembahan, atau terus kasih kita punya perpuluhan, terus kita tahan. Ada pemahaman seperti itu.
Dan memang ada seperti itu. Apa yang kita mau bilang? Saya belajar dari Mami Supipati. Mami bilang begini, Ami, mungkin orang tidak jujur, orang pakai uang itu, orang tahu, tapi itu diurusan dengan Tuhan. Kita wajib memberi, karena itu firman Tuhan. Jadi orang mau pakai sudah, tapi kita harus memberi. Dan memang dari pembacaan ini banyak hamba-hamba Tuhan, para imam yang karena masalah ekonomi mereka tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Musa dia mengatur supaya umat harus memberikan perpuluhan. Ini langkah pertama dan penting supaya jemaat umat itu mereka setia kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan perpuluhan kita setiap bulan, itu tanda kita bersyukur. Tapi yang kedua, kita adalah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Yang ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, itu tanda korban. Yesus mati, dia mengorbankan sebagai persembahan. Dia membangun hubungan kita yang sudah putus itu. Jadi kalau kita memberikan persembahan, selain kita bersyukur, kita membangun hubungan iman kita dengan Tuhan. Bukan kita membayar Tuhan, karena itu adalah haknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga persembahan itu harus kita berikan. Ini pelajaran yang sangat penting. Di Bilangan 18 ayat 19 dikatakan di sana, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku memberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi persembahan ini ketetapan. Dan hari ini juga kita gereja ada melakukan yang namanya perpuluhan atau persembahan. Dalam ini dikatakan itu adalah suatu perjanjian garam. Jadi perpuluhan itu perjanjian garam. Apa itu perjanjian garam? Garam itu orang Israel, bahkan kita sehari ini, untuk mengawetkan supaya jangan ada yang busuk, supaya dia tetap stabil kondisinya. Garam itu banyak gunanya. Garam itu lambang dari kesetiaan. Dari Imamat 2 ayat 13, dia mengawetkan. Sehingga kalau kita memberikan persembahan, perpuluhan, itu perjanjian garam. Bagaimana kita mengikat hubungan kesetiaan kita dengan Tuhan. Di sini ada tete dan nenek, opa dan oma. Kalau mereka sampai tua bisa merayakan pernikahan yang ke-50, atau mereka bilang apa? Ya, pernikahan emas. Itu karena tidak ada yang 02, 03. Jadi itu hubungan yang langgeng. Hubungan itu yang harus dijaga. Kesetiaan itu yang harus dijaga. Ini yang dibilang perjanjian garam. Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahku dan kau harus menjadi umatku. Itu perjanjian. Sehingga Yesus mau katakan juga bahwa kamu adalah garam dunia. Garam dunia kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan itu tetap baik. Satu kali ada pengumuman di gereja dari majelis untuk pembangunan gedung gereja. Jadi siapa yang mau menyumbang, namanya akan dicatat, berapa saja diterima. Lalu setiap orang angkat tangan, dia kasih tahu jumlah yang akan dia sumbangkan. Semua orang angkat tangan. Lalu ada satu anak, dia Down syndrome, dia ya autis seperti itu, keterbelakangan dalam mental. Lalu dia juga angkat tangan. Lalu dia mama bilang, kasih turun tangan tuh. Dia angkat tangan, dia bilang, pendeta saya juga ya. Terus pendeta hanya bilang, tulis. Dia nama sudah mengerti saja. Sudah, tulis dia punya nama. Besoknya dia datang ke pendeta Puruma. Selamat sore Bapak Pendeta.
Bapak Pendeta buka pintu lihat, oh anak ini. Dia bilang, Bapak Pendeta, yang kemarin itu, yang saya bilang sama sumbang itu. Bapak Pendeta bilang, kok uang berapa? Dia bilang, saya uang ada $78. Saya sudah tabung. Bisa toh? Bapak Pendeta lihat dia pemuka. Bapak Pendeta bilang, ini anak ini lagi. Bapak Pendeta bilang, terus aku sumbang ya. Kau pulang, kau ambil kau punya uang. Yang penting kau jadi garam dunia. Dibilang apa Bapak Pendeta? Yang penting kau jadi garam dunia. Oh iya. Dia pulang ambil dia uang itu sampai ke pasar dibeli garam dengan dia uang itu. Terus dia isi di plastik kecil-kecil, door to door dia jual dia punya garam. Orang teratolak tol ya dia pemuka begitu orang terima. Dia uang sebanyak, dia beli lagi garam. Kumpul lagi uang tambah banyak, dia beli lagi garam. Seminggu, sebulan, setahun, sampai dia beli semua garam di negeri itu. Jadi dia memberikan perpuluhannya bukan $78 lagi, tapi $78 juta. Menjadi garam dunia. Kadang kita memberi perpuluhan kalau masih 50.000, 100.000, 500.000 kita masih kasih. Tapi kalau kita sudah kasih sampai 500 juta kita akan merasa rugi. Ini kasih ke Tuhan banyak sekali, 500 juta. Itu yang artis-artis dorang. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memberikan yang terbaik. Perpuluhan itu bentuk dari peribadatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi perpuluhan itu baik secara rohani, juga individu maupun seluruh kehidupan umat Israel pada saat itu ditandai dengan memberikan persembahan. Jadi kalau ada ibadah pasti ada persembahan. Entah itu kecil, sedikit atau besar, kita harus memberikan persembahan. GKI hari ini sebagai dosen sangat memprihatinkan melihat anak-anak dalam penelitian. Ada beberapa klasis Potnumbai adalah klasis yang menopang kehidupan gereja ini. Dia hampir 40% untuk menopang. Karena ada banyak klasis yang tidak memberikan perpuluhan. Itu dari penelitian mahasiswa. Tapi mereka hamba-hamba Tuhannya diberi haknya. Ini memang tidak sehat, tapi bukan jumlah yang besar, tapi kita harus memberi walaupun itu sedikit. Dan ini pengajaran yang penting yang para hamba-hamba Tuhan harus ajarkan. Sebab dalam firman dia bilang kalau hamba Tuhan tidak ajarkan, maka bagaimana kita bisa melakukannya itu? Apakah kita tunggu sampai banyak? Bapak Ibu dan Saudara, sehingga firman Tuhan hari ini sangat penting bagi kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaanmu, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Luar biasa. Karena pada kitab Maleaki ini orang sudah ada dalam krisis ekonomi, krisis ketidakpercayaan, dan itu yang terjadi. Dan orang sudah apatis terhadap keadaan ini, dan mereka sudah tidak percaya lagi kepada hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan marah lewat Nabi Maleaki. Dia katakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan, supaya hamba-hamba Tuhan tidak meninggalkan tugas panggilannya, supaya mereka tidak melakukan dosa. Dan dia katakan di sana, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu dan Saudara, yang setia memberikan perpuluhan, dia akan merasakan ini. Amin. Dan dia sudah merasakan ini.
Jangan sampai Tuhan marah. Sehingga dia memerintahkan seluruh umat Israel. Jangan hanya sebagian. Ini yang bercelah. Hanya kasih sedikit menipu Tuhan. Ingat cerita para rasul, suami istri yang mati. Kita bisa menipu Allah dengan persembahan-persembahan. Dan Tuhan bilang, ujilah aku. Tujuannya apa? Supaya hamba-hamba Tuhan mereka dapat melayani dengan baik. Ada hal yang sangat penting. Janji Tuhan itu bagi kita yang setia memberikan terbaik bagi Tuhan. Tingkat-tingkat langit akan dibukakan bagi kita. Berkat dari sorga itu, saudara. Kalau kita cari di dunia ini, Tuhan membuka berkat dari sorga bagi kita. Tuhan akan mencegah belalang yang akan merusak, kejahatan yang akan merusak kita punya usaha, kita punya pekerjaan. Hari ini kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, segala hal akan orang potong kita, gunting kita. Kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Jadi mari membangun hubungan, jaga hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan membentengi kita. Menjadi orang yang menjadi berkat di ayat yang terakhir. Apakah yang kita beri kepada Tuhan? Mengapa kita harus memberikan persembahan? Yang pertama dari pembacaan ini, ketika umat Israel taat memberikan perpuluhan, mereka tidak pernah akan merasa kekurangan dalam penghasilan mereka. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita juga. Ketika kita setia memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, kita tidak mencuri, kita tidak pernah akan kekurangan. Kadang kita bilang, aduh ini kebutuhan banyak, Tuhan punya nanti sudah. Tidak. Harus, karena kita tidak pernah akan berkekurangan. Yang kedua, Tuhan akan memelihara hidup kita, menjauhkan kita dari segala hal, sehingga hidup kita akan diberkati. Yang ketiga, mengingatkan umat Israel, tapi juga kita semua, supaya kita tetap memandang Allah sebagai sumber kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan di hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya kita taat kepada Allah, melakukan firman-Nya, menjaga hubungan itu seperti garam. Perjanjian garam itu harus tetap awet dengan taat melakukan firman-Nya. Perpuluhan adalah sesuatu yang wajib, sehingga kita harus berikan mulai sekarang, supaya jangan di hadapan Tuhan kita dipandang sebagai orang yang suka mencuri, merampok hak Tuhan. Sebab ada kutuk di sana, ayat 9 itu. Ini sangat penting bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman Tuhan di hari ini, mari kita belajar memberikan persembahan yang sempurna itu. Sebab lewat persembahan kita, pekerjaan gereja ini, pemberitaan Injil dapat berjalan dengan baik. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. When I reach the valley every soul must journey through, I'll remember then how well you know the way. I'll put my hand in your hand like a trusting child would do, and say, Savior,
gentle Savior.